17 Maret 2025 bahwa kami telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Dari hasil SP2HP tersebut dapat kami sampaikan pada hari ini 17 Maret 2025 bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu, dan kemudian penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktif dengan kemudian yang sudah diketahui bahwa Doktif itu adalah dengan inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. AS yang mengatakan bahwa Doktif tersangka di Medan, Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu, kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka. Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data, bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, terbukti semua, bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktif sebagai masyarakat Doktif inginnya polisi yang ini bikin betul Doktif memang tersangka artinya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif ucapkan terima kasih wasyukurillah, alhamdulillah wasyukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong kedapatan udah berjalan gitu ya. Kasus penetapan tersangka Dokter Detektif alias Dr. Samirah atas pelaporan Dr. Andreas di Medan memasuki babak baru. Tak banyak yang tahu dan tidak dimuat di media besar, pada 18 September 2025 yang lalu, akhirnya Dr. Samirah memenuhi panggilan penyidik Polrestabes Medan. Ia diperiksa sebagai tersangka setelah sekian lama tidak hadir dengan berbagai alasan. Pemeriksaan itu berlangsung maraton, dimulai pukul 10 pagi dan baru selesai tepat tengah malam. Sebagai informasi, kasus ini merupakan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Laporan pertama diajukan oleh Dr. Andreas Henfri Situngkir pada bulan Oktober 2024. Setelah proses panjang, pada 17 Maret 2025, penyidik menetapkan Dr. Samirah sebagai tersangka. Sejak saat itu ia berulang kali mangkir dari panggilan, hingga akhirnya hadir di Medan pada bulan September ini. Menurut keterangan Dr. Andreas, setelah pemeriksaan yang berakhir tengah malam, pihak penasihat hukum Samirah sempat memohon adanya restoratif justice atau jalan damai. Namun Andreas menolak dengan tegas. Ia menilai tidak ada alasan untuk berdamai, karena di saat bersamaan ketika kuasa hukumnya memohon damai, Samirah justru keluar makan durian dan melakukan siaran langsung di akun TikTok miliknya. Dalam live itu, ia kembali menghina Andreas dengan sebutan dokter miskin dan cemoohan lain, gaya khas yang sering ia tunjukkan. Karena sikap itu, Andreas menyatakan pintu perdamaian sudah tertutup, dan proses hukum harus terus berjalan hingga ada putusan. Berikut keterangan resmi dari Dr. Andreas terkait kasus ini. Teman semuanya lah gitu, bahwasanya ternyata ada berita tanggal 18 kalau nggak salah ya. Pada tanggal 18 itu kan ada pemeriksaan ketersangkaan Doktif nih di Polrestabes Medan. Nah untuk kemudian pada saat itu kan memang aku udah di Thailand. Nah ternyata terdapat kabar bahwasanya Doktif ini kalau nggak salah itu keluar dari pemeriksaan itu mulai masuk ke ruang pemeriksaan itu dari jam 10 atau jam 9 pagi deh. Sampai dengan jam setengah 12 malam. Wow. Waduh. Gitu. Nah, Bro, Nyaris. lama kali. nah Nyaris ya gitu. dok. Jam 10 sampai jam Iya. 12 malam. Iya. Benar. Nah, jadi Terus. ketika
keluar ternyata yang saya dapat informasinya beliau dari tim PH dan beliau ini, saya nggak apa-apa nih cerita nih ya, nggak apa-apa nggak? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa lah, kan memang fakta. Fakta Oke. kan, apa Oke. adanya aja tuh. Ya, oke. Nah, ternyata saat keluar maybe ya ada informasi dari penyidik kenapa si beliau DRS ini keluar tidak ditahan. Itu ada informasi bahwasanya akan dilakukan RG gitu. Kata si Samira kan. Ya, permintaan RG dari pihaknya DRS, PH dan DRS sendiri. Nah, kemudian ternyata saat dia keluar, dia live kan makan durian itu. Aku dapat potongan videonya saat dia live di Ucok Durian atau di mana, saya lupa, di Bolang, aku nggak tahu pastinya di mana. Saya rasa sih di Ucok Durian ya, di Medan. Nah, karena di situ kan 24 jam. Nah, dia sambil makan durian, kemudian ternyata melakukan perbuatan berulang. Begitu. Menghina lagi, terus bias kemana-mana. Saya nggak tahu di mana cara pikirnya selalu melibatkan Kak Fitri sebagai dalangnya. Bahwasanya saya dalam pelaporan saya itu Kak Fitri berperan di sini, padahal tidak ada sama sekali, gitu loh. Kalau memang Kak Fitri berperan di dalam laporan saya, itu mungkin sama seperti kasus di Mami Isa Zega, 3 hari langsung tersangka, langsung ditahan. Ya, kalau saya itu dari mulai Oktober 2024 sampai saat ini. Jadi jangan lagi melakukan giringan opini seolah-olah semuanya itu adalah Kak Fitri, seolah-olah adalah penyidik itu tidak benar apa segala macam. Nah, kebetulan penyidik ini menginformasikan kepada PH-nya saya gitu untuk dilakukannya RG terlebih dahulu. Nah, kemudian saya dihubungin sama PH saya. Nah, saya dihubungin tengah malam, pagi lah ya, itu udah mungkin jam 12:30 pagi. Saya dihubungin, ditanyakan, "Dok, ini pihak dari DRS mau RG, bagaimana?" gitu. Nah, saya tanyakan, kalau RG itu kalau memang RG itu sebagai syarat untuk syarat formil di dalam hukum, aku pasti mau. Kan gitu, kita kan harus ikut prosedur. Tapi bukan berarti saya hadir nanti untuk mengiyakan kesepakatan bahwasanya kami berdamai. Bukan. Tapi saya jangan dipelintir-pelintir. Aku bilang begitu tuh Mr. G. Jangan dipelintir-pelintir. Itu tekankan. Gitu. Kemudian ternyata penyidik mengatakan kepada PH saya, bagaimana kalau bagaimana kalau PH-nya si DRS menghubungin PH-nya saya. Jadi antara PH dan PH. Nah, tadi itu PH saya dihubungin oleh PH-nya dia. Nah, untuk menanyakan bagaimana kita bisa nggak RG, ya damailah, masa sesama sejawat lah. Coba logika, masa sesama sejawat harus sampai ke ranah pidana hukum, sampai ke pidana. Loh, harusnya itu dikatakan pada kliennya, bukan kepada saya. Kenapa kliennya melakukan hal tersebut yang melawan hukum, kemudian keluar dari pemeriksaan melakukan lagi? Jadi niat dia itu tidak sesuai dengan perlakuannya. Itu namanya apa? Manusia atau gimana sih ini orang?
Kan begitu. Nggak sesuai, iya. Nah, artinya ketika ada permintaan tersebut, PH saya langsung bertanya, langsung katakan kepada PH-nya si DRS, coba kalian perhatikan saja si DRS. Kalau saya bisa menjamin kalau Dokter Andreas tidak lagi melakukan apapun terkait yang dia berikan di sosial media. Tapi jangan niat kalian seperti ini tidak sinkron dengan perlakuan klien kalian. Tuh. Begitu, karena saya dapat tuh videonya, dia mengatakan saya dokter miskin. Jadi tidak mungkin dia bisa melaporkan ini. Pasti dalangnya adalah Kak Fitri yang membantu dan uangnya diambil dari DRG. Sinting orang nih. Gila Kan gitu. makanya. Ini manusia sinting. Itu dikirimkan lagi ke penyidiknya biar tahu. Udah. Saya kirim. Dan saya katakan sama PH saya, kirim kembali ke PH-nya dia. Nah, akhirnya PH-nya mengatakan kepada PH saya, Kak, mohon maaf ya, saya pun udah capek sekali untuk mendampingin dia. Ini PH-nya yang ngomong ya? Iya, PH-nya ngomong, capek banget aku mendampingin dia. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Itu PH-nya dia. Nah, PH saya bilang, kalau begitu jangan hubungin kami. Ikutlah prosesnya sampai ke persidangan. Begitu. Artinya begini. Kalau perkataan di dalam penyidikan dia menjadi penjilat dan bermuka dua, dia ingin RG, kemudian dia keluar, dia katakan aku takut, dalangnya Kak Fitri, yang membiayain semua laporanku adalah DRG, ini sinting manusia. Sinting emang. Kan begitu. Mengatakan saya miskin. Jadi gini, aku miskin bukan berarti bisa dijengkalin oleh semua orang. Aku sehat, aku bisa mencari uangku. Aku bukan memeras. Aku tidak memeras. Kalau aku mau, aku bisa bikin dia miskin. Karena dia bermohon kepada saya untuk RG. Tapi itu tidak kulakukan. Saya mau hukum berjalan dengan baik, tegak lurus, limpahkan kasus ini langsung ke kejaksaan agar ini segera P21. Saya ingin bersidang sama dia.